Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan membuat video pembelajaran tugas SIMDIK ya teman-teman. Cara menggunakan fungsi average, sum, min, dan max. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi dari average. Fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Contoh average B1 titik 2 B sampai B5 itu contoh ya teman-teman. Kemudian apa itu sum? Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ada pada range tertentu. Kemudian apa fungsi dari min? Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Kemudian apa fungsi dari max? Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu range. Oke teman-teman, kita coba saja fungsi yang pertama, yaitu fungsi dari average. Fungsi average yang pertama, caranya kita klik fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata ya teman-teman. Caranya kita klik sama dengan kita tulis average. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini nilainya C4, C3. Kemudian klik shift dan titik 2. Dan di sini E3 ya teman-teman. Kemudian tutup kurung ya teman-teman. Dan hasil dari rata-rata nilai si Raffi adalah 81 ya teman-teman. Ini menggunakan rumus average. Kemudian kita cari nilai rata-rata dari si Kodri ya teman-teman. Caranya sama klik sama dengan, kemudian tulis average, kemudian buka kurung. Kemudian di sini C4 titik 2 dan E4. Kemudian enter, dan rata-rata nilai dari si Kodri adalah 78,33 teman-teman. Dan jika cara cepat menggunakan rumus average ini sampai ke bawah ini teman-teman, caranya kita klik saja 2 kali, klik kiri, enter dulu ya teman-teman. Di sini ada tanda panah ya teman-teman. Tanda panah, kita klik kiri saja ya teman-teman sampai ke UD. Nah, otomatis dia akan mendapatkan nilainya. Dan kalau ini diklik, sama saja ini menggunakan rumus ya teman-teman. Nah, didapat. Jadi nilai rata-rata si Kodri 78,33, nilai rata-rata si Ashraf 81,33, nilai rata-rata Paris 80, nilai rata-rata Fernando 72, nilai rata-rata Miftah 88,66, nilai rata-rata Akbar 78,33, nilai rata-rata Fikri 84, nilai rata-rata Raffi 89,33, dan nilai rata-rata Yudi 83,33. Kemudian kita coba menggunakan fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai. Jadi nilai ini dijumlahin ya teman-teman. Caranya kita klik sama dengan, kemudian kita ketikkan sum, buka kurung, dan kita masukkan ya teman-teman. Di sini C4 titik 2 dan salah ya teman-teman, C3 titik 2 E3 ya teman. Nah teman-teman, kemudian tutup kurung. Nah, jumlah nilai dari si Raffi ini
akan kita dapat menggunakan fungsi sum. Nilainya jumlahnya yaitu 243 ya teman-teman. Ini menggunakan fungsi sum. Kemudian kita coba mencari jumlah nilai si Quadri ya teman-teman. Caranya sama teman-teman. Kita klik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian klik C4 ya teman-teman di sini. Kemudian titik 2, caranya shift dan klik titik 2 ya teman-teman. Kemudian E4. Nah, kemudian tutup kurung, jangan lupa lagi ya teman-teman, dan enter. Maka jumlah nilai dari si Quadri adalah 235. Kemudian kita coba cara sampai ke bawah ya teman-teman, cara otomatis ya teman-teman. Pertama di sini ada tanda panah, kita klik, kita tahan sampai ke bawah sini teman-teman. Nah, otomatis jumlah ini akan terisi sendiri ya teman-teman. Dan jumlah ini pasti secara otomatis pasti akan menggunakan rumus tersendiri ya teman-teman, rumusnya. Nah, jadi didapat jumlah nilai si Raffi 243, jumlah nilai si Quadri 235, jumlah nilai si Ashraf 294, dan jumlah nilai si Faris 240, jumlah nilai Fernando 218, dan jumlah nilai Miftah 266, jumlah nilai Akbar 235, jumlah nilai Fikri 252, jumlah nilai Raffi 268, jumlah nilai Yudi 250. Ini menggunakan fungsi dari sum untuk mencari jumlah nilai atau menjumlahkan nilai. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke max. Dan max ini saya akan menjelaskan lagi ya. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari nilai ini ya teman-teman. Kita cari, caranya kita klik sama dengan, kemudian kita pilih max, kemudian kita pilih buka kurung, kemudian sini kita klik C3 sampai C12 ya teman-teman. Salah ya teman-teman, C3. Ingat titik 2 nya jangan lupa, caranya sama, shift titik 2 C12. Nah, kemudian tutup kurung, maka hasilnya akan didapat 92. Jadi nilai tertinggi dari TPMM ini adalah 92 ya teman-teman. Ini dimiliki oleh si Fikri ya teman-teman. Jadi nilai tertingginya si Fikri, nilai TPMM ya teman-teman. Kemudian kita coba mencari nilai tertinggi dari DLE ya teman-teman. Caranya sama, kita klik sama dengan, kemudian kita ketikkan max, kemudian kita buka kurung, dan di sini D3 ya teman-teman, D3 sampai D12 ya teman-teman. Tutup kurung jangan lupa ya teman-teman, enter. Dan di nilai ulangan DLE ini nilai yang tertinggi adalah 90 ya teman-teman. Ini dimiliki oleh Akbar ya teman-teman. Kemudian kita coba mencari nilai tertinggi KBGT ya teman-teman. Mapel KBGT. Teman-teman, caranya sama, kita klik sama dengan, kemudian kita tulis max, kemudian kita buka kurung, kemudian kita pilih E3 sampai E12 ya teman-teman. Kita klik enter. Nah, jadi nilai yang tertinggi dari KBGT ini adalah 100 ya teman-teman. Ini dimiliki oleh Raffi.
Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata, jumlah nilainya, dan nilai tertinggi dari setiap mapel, kemudian kita coba mencari nilai terendah dari setiap mapel ya teman-teman. Caranya kita klik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu lagi apa itu fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Jadi fungsi min ini berguna untuk mencari nilai terendah. Caranya sama, yaitu hanya mengganti kata min. min, kemudian buka kurung, kemudian di sini C sampai C3 sampai C12, kemudian tutup kurung, dan hasilnya akan dapat 65. Jadi nilai terendah dari mapel TPMM ini adalah 65, dan ini namanya si Kodri. Kemudian kita coba mencari nilai mapel DLE yang terendah ya teman-teman. Caranya sama, kita sama dengan, kemudian kita tuliskan min, kemudian buka kurung, kemudian kita klik D3 dan D12, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sama teman-teman, nilai terendah dari mapel DLE ini 65, dan namanya yaitu Fikri ya teman-teman. Kemudian kita coba mencari nilai terendah dari mapel KBGT teman-teman. Caranya sama, kita klik sama dengan, kemudian kita tuliskan min, kemudian tutup kurung, buka kurung, kemudian kita tuliskan E3 dan E12 ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi didapat nilai terendah dari KBGT ini yaitu 60 ya teman-teman. Dan 60 ini namanya Fernando ya teman-teman. Jadi didapat nilai tertingginya, yaitu nilai tertinggi dari mapel TPMM yaitu 92 atas nama Fikri. Kemudian mapel DLE 90 yang tertinggi atas nama Akbar Yudi. Kemudian mapel KBGT yang tertinggi atas nama Raffi ya teman-teman. Kemudian nilai terendah dari TPMM ini yaitu 65 atas nama Sikodri. Kemudian nilai terendah dari mapel DLE 65 atas nama si Fikri ya teman-teman. Kemudian nilai terendah dari mapel KBGT 60 atas nama Fernando ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.